Halo semua, kembali lagi dengan saya Randy dari Geek Gadget Indo. Kali ini saya mau bahas tentang si Max Pro M2 nih. Setelah kurang lebih 1 bulan dari peluncurannya, akhirnya ada juga nih custom ROM buat Max Pro M2. Saya akan bahas Lineage OS. Ini jadi custom ROM Android Pie pertama buat Max Pro M2. Sebenarnya sih udah ada custom ROM Lineage OS versi Android Oreo ya, tapi saya nggak nyobain. Saya langsung nyobain Lineage OS versi Android Pie ini untuk security update-nya tanggal 1 Desember 2018. Secara tampilan, Lineage OS ini khas stok Android ya. UI-nya simple, nggak ada bloatware. Untuk kustomisasinya pun bisa dibilang sedikit banget. Sehingga secara performa nggak ada yang perlu dilakukan lagi sih menurut saya. Untuk tampilan antarmukanya, dia pakai Trebuchet Launcher. Secara tampilan dan pengalamannya persis dengan Pixel Launcher. Yang ngebedain paling cuma bentuk-bentuk icon bawaan, terus sama kita bisa atur-atur jumlah aplikasi per baris. Fitur-fitur yang bisa kita temuin di ROM ini juga nggak terlalu banyak sih. Meski fitur-fiturnya nggak terlalu banyak, tapi beberapa fitur ini menurut saya cukup bermanfaat. Fitur yang paling sering saya pakai itu adalah double tap to sleep. Lumayan nih buat ngurangin cetek-cetekin tombol power. Gestur double tap to sleep ini cuma di bagian notification bar ya, kalau di tengah layar dia nggak bisa. Terus ada juga screen gesture. Untuk pakai ini, kita tinggal bikin pola huruf tertentu untuk langsung jadi shortcut buat buka aplikasi. Misalnya dengan nulis huruf Z buat nyalain center, atau V buat buka dialer HP. Terus untuk kustomisasi lain, seperti yang saya bilang di awal, di ROM ini nggak terlalu banyak kustomisasi tampilan. Paling sekedar ganti icon baterai sama pindah-pindahin posisi jam doang ya. Untuk kamera yang terinstall di ROM ini, kamera apa ya? Apa kamera bawaan? Sampai lupa dengan kamera bawaannya. Sampai video ini saya buat, saya masih belum tahu nih aplikasi kamera apa yang dipakai. Yang tahu coba infokan pada kolom komentar di bawah ya. Untuk fitur kameranya, standar ya, ada mode auto, HDR, portrait, mode night. Untuk hasil jepretannya sendiri seperti ini nih. Oh ya, yang mau install Google Kamera juga udah bisa ya, karena kamera 2 API-nya udah aktif secara bawaan. Lanjut ke urusan performa. Karena kustomisasi di ROM ini cukup sedikit, ini berdampak pada performanya yang menurut saya cukup oke. Multitaskingnya nggak ada kendala, dipakai main game juga enak. Bisa kita lihat dari frame rate yang didapat untuk PUBG Mobile stabil di angka 30 fps. Kenapa saya bilang main game di ROM ini enak? Dari data benchmark yang saya dapat, tingkat stability untuk main PUBG Mobile ada di angka 93%. Hasil segini lumayan bagus ya. Oh ya, untuk PUBG Mobile sendiri settingan maksimal ada di grafik HD dan juga high frame rate. Sementara untuk daya tahan baterai pada ROM ini menurut saya masih bisa dibilang hemat. Untuk sekali pengecasan, baterai bisa bertahan 1,5 hari dengan screen on time yang didapat sekitar 8,5 jam. Untuk durasi ngecasnya juga tergolong standar. Dari 10% sampai penuh dibutuhkan waktu ngecas sekitar 3 jam. Kurang lebih sama ya dengan ROM standar. Overall, pengalaman menggunakan ROM ini enak banget. ROM-nya stabil, baterainya awet. Tapi ada satu hal yang saya keluhkan dari ROM ini dan bisa jadi pertimbangan penting buat kalian untuk install atau enggak ROM ini. Apa itu? Yaitu adalah touch freeze. Kadang-kadang butuh 2 kali sentuh layar baru ada respon dari HP-nya. Bugs ini random, kadang muncul, kadang enggak. Tapi kalau udah muncul, bugs ini cukup ngeselin sih. Sering bikin saya typo kalau lagi ngetik. Oke, sepertinya segitu aja untuk pembahasan ROM ini. Silahkan pertimbangkan kelebihan dan kekurangan ROM ini sesuai dengan yang sudah saya sebutkan di atas. Oke, ini untuk installnya gampang banget. Yang penting sekarang download dulu 3 file. Itu yang pertama, Lineage OS-nya, terus Notes Fix. Jadi nanti untuk fixkan notes-nya supaya nggak ganggu pas main game. Sama satu lagi Google Apps ya, bisa micro, bisa nano. Kalau sudah, ini masuk ke TWRP. Masuk TWRP itu caranya tinggal tekan tombol power sama volume down bersamaan ya. Oh ya, kalau yang belum tahu cara install TWRP nanti cek video saya sebelumnya ya. Udah ada tutorial cara install TWRP di Max Pro M2. Sekarang kita langsung install. Yang pertama masuk ke menu wipe. Kalau udah, ini masuk ke factory reset, kanan di swipe.
Tunggu sampai selesai. Kalau sudah, masuk ke Advanced Swipe, pilih Dalvik, Cache, Data, Sistem, sama Vendor. Kalau sudah, ini tinggal di swipe ke kanan. Tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, langsung ke install. Yang pertama, install dulu custom ROM-nya, Lineage OS-nya ini. Tinggal di swipe sampai ke kanan, sampai selesai, ditunggu. Kalau udah selesai, kita install yang fix untuk nodes-nya. Swipe lagi ke kanan, sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita install Google Apps-nya. Tinggal di swipe ke kanan, tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, tinggal di reboot aja ke sistem. Semuanya udah bisa keinstall Lineage OS Android Pie untuk Max Pro M2. Terima kasih udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya.